Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sylvin Julian Garista, NIM T201980813, kelas Biologi 1, Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang fotorespirasi, hubungannya dengan fotosintesis. Apakah teman-teman sudah tahu mekanisme atau proses dari fotorespirasi? Jika belum, yuk simak video penjelasan dari saya, Cekidot. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video penjelasan kali ini yakni poin pertama, pengertian fotorespirasi. Kedua, mekanisme fotorespirasi. Ketiga, proses fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAM. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang kelima, perbedaan antara tanaman C3, C4, dan CAM. Yang keenam, peran fotorespirasi. Kemudian, perbedaan antara respirasi dan fotorespirasi. Baik, pada poin pertama kita akan membahas mengenai pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi atau pernafasan biasa, yakni proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, yakni glikolisis, Daur Krebs, dan rantai respirasi. Proses ini merupakan inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis, yakni glukosa. Fotorespirasi ini merupakan respirasi yang didorong oleh energi cahaya. Dan fotorespirasi ini muncul ketika cuaca panas dan kering, kemudian ditemukan ketika saintis menyadari bahwa laju respirasi tumbuhan lebih cepat di dalam cahaya daripada waktu gelap. Karena terjadi pada keadaan terdapat cahaya matahari, maka konsentrasi relatif O2 meningkat. Fotorespirasi ini terjadi pada kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Pada saat fotorespirasi ini, stomata menutup sehingga mencegah masuknya CO2 ke dalam daun. Dengan demikian, konsentrasi CO2 di dalam daun menurun. Adapun enzim yang berperan dalam fotorespirasi ini adalah enzim rubisco karbosilase, yakni mengkatalis oksidasi RuBP oleh O2 menghasilkan CO2 untuk kemudian dibebaskan. Dan pada fotorespirasi ini tidak terbentuk yang namanya ATP. Kedua, yakni mekanisme fotorespirasi. Fotorespirasi ini merupakan proses yang juga disebut sebagai asimilasi cahaya oksidatif. Fotorespirasi ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3. Kemudian fotorespirasi ini terjadi pada stomata dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Adapun enzim yang utama terlibat yakni rubisco. Rubisco ini memiliki dua sisi aktif, yakni sisi karbosilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stomata ini, yakni fotosintesis dan fotorespirasi, juga memerlukan substansi yang sama, yakni RuBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel.
Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis. Jika kadar CO2 di dalam sel rendah, RuBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat, yang mana di dalamnya melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. Yang mana P-gliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. P-glikolat akan memasuki proses yang agak rumit menuju peroksisom, kemudian ke mitokondria, kembali ke peroksisom untuk diubah menjadi serin, lalu berubah menjadi gliserat. Nah, gliserat ini masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Adapun mekanisme fotorespirasi ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui pada tumbuhan C3. Terjadi pada stomata dari kloroplas didukung oleh peroksisom dan mitokondria, dan enzim yang berperan aktif atau utama yang terlibat dalam proses fotorespirasi ini yakni Rubisco. Adapun proses fotorespirasi ini dimulai ketika suhu udara meningkat atau memanas. Ketika kadar CO2 mencapai tingkat kritis, enzim Rubisco ini berhenti mengikat CO2, melainkan mulai mengikat O2. Pada proses respirasi ini, Rubisco mengikat O2, kemudian mengoksidasi ribolosa P-fosfat menjadi 3 fosfogliserat dan 3 fosfoglikolat. Kemudian 3 fosfogliserat ini langsung masuk ke jalur siklus Calvin, tetapi 3 fosfoglikolat melalui jalur panjang yang memutar yang melibatkan 3 organel berbeda, yakni kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Dan pada saat di mitokondria, proses fotorespirasi ini melepaskan CO2 seperti halnya pada proses respirasi sel. Oleh karena itu dinamakan proses fotorespirasi. Meskipun jalurnya memutar balik, tapi pada proses fotorespirasi ini beberapa fosfogliserat kembali ke siklus Calvin. Tetapi proses fotorespirasi ini menyebabkan enzim Rubisco hanya bekerja atau beroperasi sekitar 25% saja dari tingkat optimalnya. Pada gambar ini menunjukkan bahwa tumbuhan mengalami kerugian akibat dari proses fotorespirasi. Apabila Rubisco mengikat 6 molekul CO2 pada fotosintesis, maka akan terbentuk yang namanya 1 molekul fruktosa atau glukosa. Tetapi jika Rubisco mengikat 6 molekul O2 atau oksigen pada fotorespirasi, hal tersebut tidak akan terjadi yang namanya menghasilkan glukosa. Poin ketiga yakni proses fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAM. Proses fotorespirasi pada tanaman C3 ini reaksi pertamanya dalam jalur reduksi pentosa fosfat adalah pembentukan produk beratom karbon 3 yaitu asam 3 fosfogliserat. Kebanyakan tanaman yang mengikat karbon dengan jalur ini disebut dengan tanaman C3. Meskipun demikian, fiksasi CO2 tanaman C3 dihambat oleh proses fotorespirasi. Proses ini bergantung dari kemampuan enzim Rubisco yang juga berfungsi sebagai oksigenase. Nah, dalam hal ini oksigen diikat oleh enzim dan bereaksi dengan 1,5-difosforibulase dan membentuk 2 fosfoglikosid dan asam 3 fosfogliserat. Nah, dalam hal ini oksigen O2 diikat oleh enzim dan bereaksi dengan 1,5-difosforibulase untuk membentuk
2 fosfoglucosidik, dan 3 fosfogliserat. Nah, 2 fosfoglycolat ini tidak bisa digunakan dalam jalur reduksi fosfat, tetapi 2 molekul dari substans akan bereaksi kemudian sepanjang jalur siklik, yang mana melibatkan glisin, serin, dan gliserat untuk menghasilkan 1 molekul 3 fosfogliserat, 1 molekul CO2, dan 1 molekul anorganik fosfat. Tumbuhan C3 ini mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yakni asam yang 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Apabila RUDP ini bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karbosilase, maka akan menghasilkan 2 molekul 3 PGA atau asam 3 fosfogliserat. Selanjutnya, asam 2 fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat masuk ke peroksisum yang terdapat dalam mesofil. Nah, pada peroksisum ini terdapat 2 enzim, yakni enzim glikolat oksidase dan katalase. Enzim kedua ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat 35 menjadi asam gliksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan CO2. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi CO2 300 ppm yang normal, tetapi apabila meningkat sampai 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer ini akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Asam glikolat akan disintesis dengan cepat dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan O2 normal, yakni 21%. Berikut gambar dari siklus atau mekanisme fotorespirasi pada tanaman C3. Nah, di bagian kloroplas ini terdapat yang namanya asam glikolat, yakni substans fotosintesis yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam ribolusa 1,5-difosfat atau disebut dengan RUDP yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Dapat dilihat pada gambar di bagian kloroplas ini. Apabila RUDP ini bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karbosilase, maka akan menghasilkan 2 molekul 3 PGA atau asam 3 fosfogliserat. Tetapi apabila RUDP ini bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim RUDP oksigenase, maka akan menghasilkan 1 molekul 3 PGA dan 1 molekul asam 2 fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2 fosfoglikolat ini akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat ini masuk ke peroksisum yang mana terdapat dalam mesofil. Nah, pada peroksisum ini terdapat 2 enzim, yakni enzim glikolat oksidase dan katalase. Setelah proses di peroksisum ini, setelahnya akan terbentuk yang namanya glisin di mitokondria. Seperti yang ada pada gambar yang telah disajikan tepatnya pada bagian bawah, yakni pada bagian peroksisum, kemudian terjadi di mitokondria. Dan kemudian kombinasi 2 molekul glisin ini akan membentuk 1 mitokondria dan diubah
menjadi karbohidrat. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi dua molekul glisin akan membentuk satu molekul serin dan CO2. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi CO2 300 ppm yang normal, tetapi apabila meningkat sampai 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer ini akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Asam glikolat akan disintesis dengan cepat dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan O2 normal, yakni 21%. Selanjutnya yakni proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 ini sangat rendah dalam laju fotorespirasinya. Untuk dimengerti prosesnya perlu dipelajari proses pengamatan CO2 dalam tumbuhan C4 ini. CO2 yang disematkan oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 ini bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil sehingga terbentuk yang namanya asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Nah, asam malat dan asam aspartat ini diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh, selanjutnya mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi ini akan disematkan oleh RUDP36 karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Nah, pola pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tanaman C4 ini berawal dari atmosfer, kemudian CO2 di atmosfer masuk ke sel mesofil, menuju ke kloroplas, kemudian ke asam glikolat, RUP, RUDP, glisin, serin, PGA, asam gliserat, kemudian terjadinya siklus Kelvin. Nah, selanjutnya terjadinya proses fotorespirasi 37 sel seludang pembuluh. Nah, sel seludang pembuluh ini dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP, karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan menyerap CO2. Selanjutnya yakni proses fotorespirasi pada tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM atau dikenal dengan crassulacean acid metabolis, yakni tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutup stomatanya pada siang hari. Jadi berlawanan dengan tumbuhan lain, misalnya dalam tumbuhan C3. Nah, tumbuhan CAM ini pada malam hari stomatanya membuka, yang mana mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM kemudian menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari itu dalam vakuolanya sampai pagi hari. Selanjutnya ketika siang hari, yakni pada reaksi terang, CAM ini dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin. CO2 dilepaskan dalam asam organik yang dibuatnya pada malam hari sebelumnya untuk digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Jalur CAM ini serupa dengan jalur C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediat organik sebelum memasuki siklus Kelvin. Perbedaannya dengan tumbuhan C4 ini, langkah awal fiksasi karbon terpisah secara struktural dari siklus Kelvin, sedangkan dalam tumbuhan CAM
Kedua langkahnya terjadi pada saat atau waktu yang berbeda, yakni pada malam hari, namun di dalam selnya yang sama. Tumbuhan CAM ini mudah ditemukan, antara lain misalnya seperti tumbuhan nanas, tanaman kaktus, anggrek, lidah buaya, dan bromelia. Tumbuhan yang termasuk golongan CAM ini adalah anggota dari famili Crassulaceae, Cactusaceae, Bromeliaceae, Liliaceae. Poin keempat yakni faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Faktor yang mempengaruhi fotorespirasi ini terdiri dari faktor dalam atau faktor internal dengan faktor luar atau faktor eksternal. Yang pertama, faktor dalam atau faktor internal terdiri dari faktor protoplasmik dan ketersediaan substans respirasi tersedia. Yang pertama, faktor protoplasmik. Laju respirasi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Kuantitas dan kualitas ini yang ada pada protoplasma di dalam sel sangat tergantung pada umur sel. Selanjutnya yakni ketersediaan substans. Karbohidrat merupakan substans respirasi utama yang terdapat dalam sel tumbuhan tinggi. Laju respirasi sangat tergantung pada konsentrasi substans tersedia. Tumbuhan dengan kandungan substansnya rendah akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Demikian sebaliknya, bila substans yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Selanjutnya yakni faktor luar atau faktor eksternal, terdiri dari ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen ini akan mempengaruhi laju respirasi, namun besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi setiap masing-masing spesies tumbuhan, bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, maka tinggi pula laju respirasinya. Laju reaksi respirasi ini akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Yang ketiga yakni temperatur. Keempat, cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya akan meningkatkan fotorespirasi dan Fs. Kemudian tumbuhan C3, saturasi cahaya pada intensitas cahaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan C4. Kemudian faktor adanya tersedianya air. Terakhir, dipengaruhi oleh tipe dan umur tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuhan ini memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berrespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasinya yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan. Karena proses fotorespirasi ini dianggap tidak efisien, sejumlah tumbuhan melakukan beberapa mekanisme untuk mencegah proses fotorespirasi. Misalnya dalam tumbuhan C4, untuk menekan proses fotorespirasi, tumbuhan C4 ini mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang, yakni terjadi pada sel mesofil, dan reaksi gelap terjadi pada sel selubung pembuluh atau bundle seed. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 ini tidak memiliki rubisco. Selanjutnya, strategi yang terjadi pada tumbuhan C4 yang bersifat waktu atau temporal, yakni memisahkan waktu untuk reaksi terang, yakni terjadi pada saat penyinaran penuh, dan reaksi gelap yang terjadi di malam hari. Poin kelima yakni perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Disajikan tabel perbedaan antara tanaman C3, C4, dan CAM. Bisa dilihat dalam video penjelasan kali ini, terdapat tabel yang menjelaskan bahwa antara tanaman C4, C3, dan CAM ini memiliki beberapa perbedaan, baik dari senyawa pertama yang dibentuk, enzim pertama yang menangkap atau mengikat CO2 dari luar,
waktu stomata membuka, waktu pengikatan CO2 oleh enzim pertama, kemudian contoh tanamannya, dan kesempatan terjadi atau tidaknya fotorespirasi. Keenam, yakni peranan fotorespirasi. Adapun dampak positif atau fungsi dari fotorespirasi bagi tanaman yakni pertama, penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penghasil asam amino yakni serin dan gliserin, meskipun masih diperdebatkan kebenarannya. Yang ketiga, menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam fotorespirasi. Nah, dengan adanya CO2 ini, maka akan terjadinya ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Yang keempat, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Selanjutnya yakni dampak negatif. Adapun dampak negatif dari adanya proses fotorespirasi ini yakni hingga saat ini proses fotorespirasi ini bersaing dengan simulasi karbon dioksida CO2 sehingga membuat fotosintesis kurang efisien. Hal ini dikarenakan sebanyak 30-50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis itu hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Kemudian proses fotorespirasi ini distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Poin keenam, yakni perbedaan respirasi dan fotorespirasi. Disajikan tabel perbedaan respirasi dan fotorespirasi yakni sebagai berikut. Perbedaan menurut subtype-nya. Respirasi ini menghasilkan protein, lemak baru atau cadangan. Fotorespirasi menghasilkan glikolat baru. Kemudian, respirasi terjadi pada sitoplasma dan mitokondria, sedangkan fotorespirasi terjadi pada kloroplas, peroksisum, dan mitokondria. Pembentukan H2O2 pada respirasi tidak terbentuk, sedangkan fotorespirasi terbentuknya H2O2. Kemudian, fotorespirasi tidak terbentuk ATP, sedangkan pada respirasi terbentuknya ATP. Pada fotorespirasi tergantung pada O2, sedangkan pada respirasi tidak tergantung pada O2 atau oksigen. Waktu terjadinya respirasi terjadi pada siang dan malam hari, sedangkan pada fotorespirasi terjadi pada saat adanya cahaya atau siang hari. Kemudian respirasi terjadi pada tanaman C3 dan C4, sedangkan fotorespirasi terjadi pada tanaman C3. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.